wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi larutan asam basa dalam subbab atau topik lanjutannya, yaitu titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa atau gunanya apa titrasi asam basa? Jadi titrasi asam basa itu adalah berfungsi untuk menentukan kadar larutan asam atau basa berdasarkan reaksi penetralan. Nah, di sini nanti reaksi penetralan ada di subbab yang terakhir nanti ya. Untuk menghitung kadar itu, maka karena di sini reaksi asam dan basa, maka di sini menghitungnya adalah mol H plus itu nanti harus sama dengan mol OH min. Mol H plusnya itu apa? Volume asam kali konsentrasi asam kali jumlah ion H plusnya. Jadi nanti kan ada asam monoprotik, ada asam diprotik yang sudah saya bahas di video yang pertama. Kemudian untuk mol OH min itu adalah volume basa kali molaritas basa kali jumlah ion OH min. Nah, itu untuk menentukan kadar suatu zat atau titrasi asam basa. Nah, sekarang misalnya nih, jadi ganti ya. Apa itu VA? VA adalah volume asam. Apa itu MA? MA adalah konsentrasinya asam. Kemudian apa itu A? A adalah jumlah ion H plusnya. Nah, jadi jumlah ion H plusnya. Kemudian untuk mol OH min, apa itu VB? Ini adalah B adalah volume basa. Kemudian MB konsentrasi basa. Kemudian B-nya adalah jumlah ion OH min. Nah, itu untuk menentukan titrasi asam sama basa. Jadi untuk menentukan kadar larutan asam atau basa berdasarkan reaksi penetralan. Jadi reaksi penetralan itu adalah reaksi asam sama basa. Sekarang coba perhatikan contoh soalnya. Pada suatu titrasi CaOH 2 kali dengan larutan HCl 0,1 molar diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini yang dititrasi adalah CaOH 2 kali, yaitu kalsium hidroksida dengan larutan HCl. HCl-nya konsentrasinya 0,1 molar. Di sini pertanyaannya, tentukan konsentrasi CaOH 2 kali tersebut. Jadi kalian di sini disuruh menghitung konsentrasinya basa. Jadi apa konsentrasi basa? Berarti yang mana? Yang Mb. Ya, yang Mb. Nah, sekarang ini ada 3 percobaan. Jadi titrasi di sini melakukan percobaan ya. Jadi ada percobaannya. Jadi di sini volume CaOH 2 kali yang dititrasi. Terus kemudian ini volume HCl 0,1 molar yang diperlukan. Jadi saat titrasi itu tadi. Di sini volume CaOH yang dititrasi itu volumenya 20 mili 20 mili. Jadi percobaan 1 itu volume CaOH 2 kali 20 mili. Ternyata diperlukan HCl sebanyak 28 mili. Kemudian percobaan kedua masih yang dititrasi di sini volumenya sama ya. Jadi yang dititrasi itu volume sama. Yang diperlukan HCl itu volumenya nanti berbeda. Jadi tergantung dari percobaan itu. Jadi untuk volumenya apa? Untuk percobaan yang kedua, volumenya CaOH masih 20 mili. Ternyata membutuhkan HCl 31 mili percobaan yang kedua. Kemudian percobaan yang ketiga, CaOH-nya tetap masih 20 mili, CaOH 2 kalinya. Ternyata volume HCl yang diperlukan 31 mili juga. Jadi 31 mili. Nah, sekarang maka percobaan 1, 2, 3 akhirnya kita rata-rata ya, di rata-rata. Jadi 28 mili ditambah 31 ditambah 31 dibagi 3. Maka rata-ratanya ketemunya 30 ml. Nah, sekarang jadi angka-angka ini kita masukkan ke rumus ini. Jadi volume CaOH 2 kali yang dititrasi
20 mili, berarti masuk mana? Ini basa, berarti di sini masuk di mol OH-. Yang HCl berarti masuk di mol H+. Jadi CaOH 2 kali berarti volumenya ini, volume basa 20 mili. Kemudian yang kita cari apa tadi? Konsentrasi CaOH 2 kali. Berarti yang nanti yang dicari adalah Mb. Yang dicari adalah Mb. Terus kemudian B-nya. B-nya berapa? CaOH 2 kali diionisasikan. CaOH 2 kali diionisasikan jadi apa? Ca2 plus 2OH min. Nah, di sini kalau saya tulis CaOH 2 kali terionisasi jadi Ca2 plus 2OH min. Berarti di sini B-nya sama dengan 2. Kalau HCl di sini hanya 1 ya, hanya 1. Maka di sini nanti hanya 1. Nah, terus kemudian apalagi yang diketahui? Konsentrasinya HCl. Konsentrasinya HCl 0,1. Berarti nanti dimasukkan volume HCl. Jadi ini kan mol H+. Berarti H+ di sini punyanya HCl, OH-nya di sini punyanya CaOH 2 kali. Jadi volume asam, berapa volume asam? Di rata-rata ini tadi ketemunya 30 mili. Ya. Terus M asam. Berarti di sini konsentrasinya asam. Berapa konsentrasinya asam? 0,1. Nah, konsentrasinya asam 0,1. Kemudian A-nya jumlah ion H+-nya karena HCl berarti A-nya 1. Terus volume B, volume basa tadi berapa? Ini rata-rata ini tadi cobaan 1, 2, 3 20 mili. Berarti volume basanya 20 mili. Mb-nya dicari. B-nya ini sudah kita hitung, ketemu B-nya 2. Nah, jadi kita masukkan. Saya hapus ya, yang atas saya hapus. Nah, jadi di sini rumus ini saya tulis lagi. Va kali Ma kali A sama dengan B kali Mb kali B. Volume asamnya ini tadi berapa? 30 mili ya, 30 mili. Konsentrasi asamnya berapa? 0,1. A-nya 1. Terus volume B, volume basa 20 mili. Konsentrasi B dicari. B-nya 2. Kita masukkan. Nah, kita hitung. Ini berarti ini kita hitung Mb, ini aja ya. Nah, Mb berarti sama dengan ya 30 kali 0,1 kali 1. Ini saya hapus ya, rumus ini sudah saya tulis di atas. Oke, ini kita biar enggak juga ini saya tulis dulu. Volume asam tadi berapa? 30 ya, rata-rata volume asam 30. Konsentrasi asam 0,1, A-nya asam 1. Kemudian volume basanya 20 mili. Konsentrasi basanya dicari, B-nya tadi 2. Maka Mb sama dengan 30 kali 0,1 kali 1 dibagi 20 kali 2. Nah, ini bisa dicoret ya. Nih, berarti di sini 3 kali 0,1 0,3 dibagi 4. 0,3 dibagi 4 temunya 0,075. Ah, ini konsentrasinya CaOH 2 kali atau konsentrasinya basa. Ya, itu contoh soalnya. Coba sekarang saya kasih soal. Kalau sudah paham, saya hapus saja ya, biar cukup nanti. Pada percobaan titrasi
asam asetat ya, CH3COOH dengan NaOH menurut reaksi CH3COOH 3 ya plus NaOH CH3 plus NaOH, maka reaksinya jadi CH3COONa plus H2O ya, sebanyak 25 mili larutan CH3COOH dititrasi ternyata memerlukan 30 mili larutan NaOH 0,1 mol. Maka kalian disuruh menghitung konsentrasi asam cuka atau konsentrasi asam cuka adalah sekarang coba perhatikan. Jadi ada soal pada percobaan titrasi CH3COOH adalah asam asetat atau cuka dengan NaOH menurut reaksi. Nah, reaksinya ini ya, CH3COOH ditambah NaOH jadi CH3COONa plus H2O. Sebanyak 25 ml larutan CH3COOH dititrasi ternyata memerlukan 30 ml larutan NaOH 0,1 molar. Kalian disuruh menghitung konsentrasi asam cuka. Konsentrasinya asam cuka. Nah, sekarang berarti mana rumusnya? Mol H plus sama dengan mol OH min. Mol H plusnya asamnya. Berarti apa rumusnya? Ma konsentrasi asam dibagi kali volume asam kali A jumlah ion H plusnya sama dengan volume basa kali konsentrasi basa kali B. Jadi ini di luas kiri diperbalik nggak apa-apa ya, karena kan sama. Volume asam dulu kali konsentrasi asam juga nggak apa-apa. Sekarang konsentrasi asamnya berarti dicari ya. Di sini konsentrasi asam cuka, berarti di sini Ma-nya dicari. Nah, saya hapus saja soalnya. Di sini saya tulis konsentrasi asam kali volume asam kali jumlah ion H plusnya asam itu sama dengan boleh konsentrasi basa kali volume basa kali jumlah ion basanya. Nah, taruh di sana. Sekarang konsentrasi asamnya berapa konsentrasi dicari ya? Berarti Ma dicari. Volume asam berarti sini 25 ya, 25. Asam asetat kalau terionisasi dia melepaskan 1 ion H+. Terus konsentrasinya B 0,1. Volumenya B 30. B-nya NaOH terionisasi jadi Na plus plus OH min, berarti jadi 1 ya. Atau B-nya kali 1. Maka ini kita hitung. Berarti di sini Ma 25 kali 1 berarti 25 ya. 0,1 kali 30 ini bisa dicoret ya. Berarti ini 3 ya. 3. Maka Ma sama dengan apa? 3 dibagi 25. Ketemu sama dengan 0,25.
12 mol. Nah, itu caranya menghitung titrasi atau menghitung kadar suatu asam atau basa. Nah, ini caranya menghitung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi kalian untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.